Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya pergumulan dan pengharapan hidup dari dimensi akhirat kekal yang sangat berbeda dengan hanya dari dunia fana yang sementara. Dari dasar kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 15 dan kitab Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai 28 teman-teman. Maksud dari tema ini teman-teman, kadang-kadang pergumulan dan pengharapan hidup dari kita itu sangat bergantung teman. Kita pengen beranggapan bahwa hidup kita ini memang dalam batas-batas ukuran gitu, dimensi dari dunia yang sekarang aja gitu. Nah, kalau kita bicara pola pikir manusia, pola pikirnya si iblis bahkan gitu, atau pola pikir orang berkeyakinan, maksudnya orang yang mengaku beragama tapi tidak kurang mengerti akan pribadi Tuhan dan juga firman Tuhan gitu. Nah, orang yang dunia, orang berkeyakinan bahkan iblis atau setan ini, semua itu polanya itu bagaimana pola hidup ini dibawa ke dalam dimensi yang sifatnya cuma dunia saja teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara dari dimensi yang total gitu, ya dimensi yang total berarti dimensi yang bukan cuma dunia saja, tapi berpikir sampai ke semua teman. Nah, ke semua ini kan bicara yang berarti cuma tidak di kelompoknya dunia saja, tapi sampai ke alam akhirat teman-teman. Kalau di dunia ini kan parameter contohnya waktu gitu, atau ruang atau besarnya nilai gitu. Semua itu terukur teman-teman. Ya, yang namanya umur kita terukur. Misalnya di dunia ini cuma 70-80 tahun ya, atau kalau maksimal pun 120 tahun. Itu kan ada batasnya teman-teman. Jadi dunia itu ada batasnya gitu. Nah, bagaimana caranya kita bergumul dan berharap itu, ya otomatis pergumulan kita ya batas di dunia itu teman-teman. Yang namanya pengharapan kita ya berarti sebatas cuma itu saja gitu. Contoh, kalau kita bicara saya sebagai pengusaha gitu, ya saya akan berpikir bahwa bagaimana sih batasan dunia ini, dimensi dunia ini gitu. Sebagai seorang pengusaha, ya pasti batasnya kan bagaimana selama saya hidup di dunia ini ya dengan rata-rata usia 70-80 tahun, bagaimana saya untuk bisa mendapatkan target sukses duniawi yang nyata gitu. Nyata-nyata mesti saya bisa dapatkan selama saya hidup 70-80 tahun. Itu yang saya uburkan itu. Kedua, bagaimana selama saya masih hidup belum meninggal pada usia 70-80 tahun, bagaimana saya bisa menikmati kebahagiaan teman-teman. Ya intinya kan gitu, bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan hidup gitu di dunia ini. Ya kita uber target itu teman-teman. Nah, begitupun juga kalau bicara bagaimana hidup di dunia ini karena ada batas waktu 70-80 tahun, berarti berpikir bagaimana ya mumpung kita ada sukses usahanya, ya bagaimana saya bisa lebih membahagiaan, ya bagaimana saya bisa memenuhi ya nafsu duniawi saya gitu. Jadi bagaimana memenuhi nafsu duniawi itu dalam bentuk ya bisa tujuannya itu bagaimana supaya diakui oleh orang lain bahwa kita ini kaya dan hebat gitu. Jadi pasti kaitannya dengan keangkuhan dan kesombongan. Jadi dimensi balik lagi dimensi duniawi gitu, ya akan mengarahkan kita ke arah situ teman-teman. Karena polanya cuma begitu gitu. Dan iblis suka sekali apabila kita bisa melakukan hal-hal yang duniawi tadi teman-teman. Nah, cuman problemnya kalau kita sudah masuk ke dalam rancangan kendaraan iblis, bahwa seolah iblis ciptakan bahwa ya kalau sukses itu adanya di dunia ini, yang namanya bahagia itu ya ada di dunia ini. Ya parameter kita sukses dan bahagia itu adalah bagaimana kita bisa menyombongkan diri, mengangkuhkan diri. Itu orang dunia semua hampir lakukan seperti itu. Bahkan orang berkeyakinan pun bisa lebih daripada orang dunia gitu. Orang yang mengaku beragama tapi tidak mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan dengan benar gitu, ya akan lebih dari orang dunia teman. Nah, waktu pola-pola duniawi itu berpola dimensinya seperti itu, otomatis ya melakukan firman-Nya sedikit sekali teman. Bahkan ada kecenderungan tidak melakukan firman Tuhan teman. Nah, ini yang bahaya di sini teman, bahwa kehendaknya iblis ya bagaimana istilahnya yang tadi dikatakan ada rancangan kehendak iblis kan bagaimana
mencapai target sukses duniawi, bagaimana mendapatkan bahagia duniawi, bagaimana bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi dalam bentuk yaitu pemenuhan barang-barang yang untuk kesombongan dan keangkuhan tadi. Tapi begitu kita melihat dimensi yang lebih luas gitu, bukan dunia, kita bicara akhirat dalam arti kata sampai batasannya pun tidak ada 70, 80 atau 120 tahun, tapi batasannya itu adalah tidak berbatas gitu, kekal gitu. Nah di dalam akhirat nanti, nah ini jadi dunia itu jadi kecil sebenarnya, masuk begitu masih ke akhirat, ini jadi luas sekali. Saya sampai umpamakan nanti di draft saya seperti kita hidup jadi burung teman. Apabila burung kita ada di dalam sangkar gitu, ya berarti area hidup si burung itu ya ada di sangkar itu. Anggaplah misalnya sangkar itu menjadi apiari gitu, kandang besar itu, si burung dilepas. Tetap teman-teman ada batasan bahwa yang namanya kehidupan dimensi burung tersebut ya ada di kandang apiari itu gitu, meskipun lebih besar daripada sangkar. Nah kalau bicara burung yang bebas, benar-benar yang tidak di dalam sangkar, tidak dalam apiari, nah ini kan burung ini kan bisa kemana-mana teman. Bahkan banyak burung yang punya kemampuan gitu melintasi antar benua loh, antar negara gitu. Itu bisa seperti itu teman-teman. Nah sedangkan kalau cerita burung yang di apiari atau burung di dalam sangkar, pasti pola pikirnya, pergumulan, pengharapan hidup itu ya hanya di sekitaran sangkar atau aviari itu teman-teman. Jadi kembali lagi kita mau hidup ada di mana gitu. Ya kalau kita hidupnya berani istilahnya di dengan parameter dimensinya akhirat kekal, itu besar sekali. Jadi pola pikirnya memang beda sekali. Dan nanti ujungnya teman-teman akan berbeda di pergumulan dan pengharapan. Hari ini makanya saya coba masuk ke dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28. Ini isinya itu kurang lebihnya gitu teman. Judul perikopnya aja pergumulan dan pengharapan. Jadi pergumulan pengharapan itu tergantung. Ya kalau pergumulan pengharapan hanya dalam sangkar saja atau dalam aviari saja, ya batas pergumulan dan pengharapannya cuma sebatas itu teman. Tapi apabila kita ingin masuk ke dalam dimensi yang akhirat yang kekal gitu, ya berarti kalau diumpamakan burung kita masuk ke dalam alam yang bebas gitu. Nah waktu masuk ke dalam alam yang bebas, ya berarti itu akan ketemu yang namanya pergumulan dan pengharapan yang sangat berbeda dengan alam bebas dibanding dengan apiari atau sangkar burung. Kalau apiari aja teman-teman, kalau misalnya ada puting beliung kalau di Indonesia gitu, atau ada badai topan, itu mungkin jangan-jangan nggak tenang gitu, karena di apiari itu pendek, kecil gitu, nggak tinggi sekali gitu, dan badainya juga mungkin nggak kena gitu. Apalagi kalau dalam sangkar. Kalau dalam sangkar begitu hujan angin, jangan badai topan, hujan angin aja langsung sama pemiliknya si burungnya dimasukin ke dalam rumah gitu. Jadi ya memang beda sekali teman, pergumulan dan pengharapan dengan dimensi yang besar itu dalam arti kata parameternya adalah akhirat yang kekal dibanding dengan cuman parameternya di dunia fana aja gitu. Mudah-mudahan teman-teman nangkap maksud saya. Nah ini saya coba bacakan dulu aja teman-teman di kitab Mazmur pasal 73. Teman-teman coba teman cari kitab Mazmur pasal 73, judul perikopnya teman-teman pergumulan dan pengharapan gitu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata,
Bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Gitu. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, ini saya sudah bacakan di total kitab Mazmur teman-teman, dari ayat 1 sampai 28. Nah, ini saya sembari sharingnya, saya langsung masuk ke draft aja supaya bisa saya urai satu persatu teman-teman. Ini kalau kita lihat judulnya, temanya teman-teman, pergumulan dan pengharapan hidup dari dimensi akhirat kekal yang sangat berbeda dengan hanya dunia fana yang sementara. Tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa ya tergantung kita mau menaruh hidup kita di dimensi yang seberapa besar teman. Kalau kita hidup hanya dimensinya segede sangkar burung, atau mungkin kalau kita mau agak gedean di segede sangkar apiari gitu, ya pasti beda sekali teman. Beda sekali dengan kalau kita bicara dimensi hidup kita dilepaskan di dalam memang dunia, bahkan yang namanya akhirat yang kekal tadi. Tadi contoh dari soal waktu aja teman, yang tadi saya katakan, apabila kita bicara dari sisi dunia yang fana, waktu hidup kita itu hanya 70-80 tahun. Sedangkan kalau bicara dimensi akhirat kekal, waktu kehidupan kita itu tidak berbatas teman-teman. Tidak ada parameter 70, 80 atau 120 tahun. Jadi besar sekali teman. Nah, berarti waktu kita menilai segala sesuatu itu bukan dari kejadian sekarang teman-teman. Ya, kita berarti harus bergumul, berharap bukan atas kejadian sekarang atau hanya sebatas di parameter duniawi saja, tapi kita mesti dengan parameternya sampai ke titik akhirat teman-teman. Akhirat dalam arti kata bahwa setelah kematian kita di dalam dunia ini, setelah kita meninggalkan dunia fana ini, kita kan masuk hidup lagi teman-teman, masuk ke dalam alam akhirat, kehidupan yang kekal gitu. Nah, problemnya waktu kita masuk ke dalam masuk ke dalam akhirat yang kekal. Nah, akhirat ini kan ada pengadilan, ada penghakiman dan penghukuman gitu. Nah, bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan gitu, ya akan mendapatkan penghakiman penghukuman di dalam neraka gitu. Nah, di neraka ini akan mendapatkan kebinasaan yang kekal gitu.
Nah ini yang kita mesti pertimbangkan kan ini. Jangan sampai kita dari dunia fana yang sementara ini tidak bisa melihat bahwa di akhirat itu ada neraka itu, teman-teman. Nah ini yang kadang-kadang dikhawatirkan orang dunia, orang yang berkeyakinan tidak tahu gitu ya bagaimana bentuk penghakiman dan penghukumannya. Nah ini kalau sampai tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan, ya ada kecenderungan bisa tergelincir masuk ke dalam neraka tadi, ya akan mendapatkan kebinasaan yang kekal. Dan kebinasaan yang kekal parameternya tidak ada, teman-teman. 70, 80, 120 tahun itu tidak ada. Jadi selamanya, teman-teman. Makanya di firman dikatakan bahwa seolah-olah penghukuman di dalam neraka itu, kalau kita bicara kita dihukum gitu, dihukum sampai mati dalam neraka. Tapi kalau parameternya neraka kan benar-benar waktu sudah dihukum, disiksa, mati, udah mati, ya dibangkitkan lagi, teman. Dihukum lagi, disiksa lagi, mati lagi, sudah mati, ya dihukum lagi gitu. Jadi disiksa lagi, dimati. Jadi memang kembali lagi siksanya di dalam neraka itu ya kekal, teman. Jadi terus menerus gitu. Beda dengan di dunia, teman. Kalau kita bicara di dunia, kalaupun kita misalnya mendapat siksa gitu, karena kehidupan kita mendapat siksa, mati, ya selesai, teman. Mati, secara fisiknya mati, sudah gitu, berpindah gitu. Tapi kalau di akhirat tidak bisa begitu, teman-teman. Begitupun sebaliknya, apabila kita masuk ke dalam surga, ya kita akan terus, kalaupun surga disebutnya jadi keselamatan di dalam akhirat, mendapatkan hidup selamat, bahkan di situ ada damai sejahtera, ya. Damai sejahtera itu juga kekal, teman. Tidak pernah habis-habis gitu. Ya damai sejahtera lagi, dapatkan damai sejahtera lagi, dapatkan damai sejahtera lagi. Itu akan selalu begitu. Karena alamat dimensinya itu sudah masuk ke dimensi yang kekal, teman. Yang tidak ada batas 70, 80, atau 120 tahun. Nah, pola-pola semacam ini yang saya kadang-kadang pelajarin, nggak semua orang kok bisa terbuka gitu. Ya meskipun yang saya, kalau cerita orang dunia, ya dengan pola pikir tadi kitab Mazmur 73 katakan gitu, bahwa orang dunia bisa berpikir, apa iya Tuhan tahu gitu. Tuhan kan kalaupun ada juga jauh ada di atas gitu, ada di langit, bagaimana Tuhan bisa tahu kita. Dan Tuhan tuh nggak pernah nampak gitu ya di dalam kehidupan orang dunia. Orang dunia, teman-teman, selalu berpikir begitu. Ya wajar gitu, karena memang dia tidak mencari Tuhan, tidak peduli Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti Tuhan, tidak ngurusin soal Tuhan lah gitu. Nah, yang disayangkan itu orang yang berkeyakinan, teman-teman. Orang berkeyakinan itu kan orang yang sudah secara simbolis, secara formalitas ya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Allahnya gitu, menerima Tuhan firman Tuhan sebagai peta kebenaran hidupnya mereka. Tapi kembali lagi, orang berkeyakinan itu kadang-kadang konyol juga, teman-teman. Jadi kemarin saya sharing gitu di kantor gitu dengan staf saya, ya kebenaran ada beberapa staf saya yang memang mungkin dari lahir, teman-teman, dari lahir itu atau mungkin dari kecil gitu, dari umur belasan tahun sudah memang secara simbolis formalitas sudah terima Tuhan gitu, dan hafal sekali yang namanya tata krama, ibadah, liturgi, doa-doa gitu. Ya mungkin juga tiap hari juga berdoa seperti berdoa yang berdoa secara formalitas gitu loh. Ya memang diajari seperti itu. Nah kadang-kadang kalau sharing dengan mereka itu jadi kadang-kadang saya pikir lucu sendiri gitu. Jadi kemarin kita cerita dengan kondisi COVID seperti ini, dengan kondisi ekonomi seperti ini, di seluruh dunia kan kalau bicara pengusaha jadi susah, teman-teman. Jadi susah semua. Kalau di Indonesia belakangan ini urusannya minyak goreng. Minyak goreng aja juga bagi pengusaha susah. Ya kategori pengusaha itu kita relatif kan, dari pengusaha tukang gorengan yang di pinggir jalan juga namanya pengusaha, teman-teman. Jadi kendalanya itu timbul gitu. Banyak sekali, zamannya sudah COVID, ya ada perang Rusia dengan Ukraina gitu. Dampaknya kan jadi kemana-mana, teman-teman. Nah ini mulai berasa kan, di Indonesia pun mulai berasa. Misalnya minyak goreng jadi susah gitu. Yang namanya baru minggu-minggu ini ya yang namanya bensin naik lagi gitu. Saya dengar katanya Pertamax itu naiknya itu bisa tinggi sekali gitu. Jadi dari berapa sih di bawah berapa jadi naik jadi berapa, jadi lompatnya
di atas 10-20% mungkin. Jadi nggak mudah teman-teman. Ya bagaimana nanggulangi hidup itu nggak mudah. Nah cuman kalau dari sisi saya bilang kemarin sharing di kantor gitu, ya kita relatif, kita mau hidup kita itu mau naruh di mana. Kalau kita bicara kembali lagi dimensi kita adalah dunia yang fana gitu, ya berarti kan bagaimana kita mengantisipasi pengusaha ini, bagaimana mengantisipasi usaha itu ya dengan rasio dan logika teman-teman. Harus mau gak mau kan begitu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang kita masih kuat, nggak apa-apa gitu. Nah problemnya kalau sudah ada satu masalah yang diantisipasi dengan cara rasio, dengan cara dunia gitu, itu nggak bisa teman. Nah terus mesti cara bagaimana? Nah terus jadi akhirnya saya cerita, ya ini juga saya nggak tahu ini benar atau enggak. Saya cerita kalau di cerita rohani saya bilang ada cerita loh, ya cerita Gideon gitu, orang namanya Gideon itu dipilih Tuhan gitu sebagai alat Tuhan. Nah akhirnya pernah sekali waktu Gideon yang tadinya bukan pemberani, bukan tentara yang hebat itu akhirnya menjadi tentara yang hebat gitu. Karena balik lagi diurapi oleh Tuhan gitu. Nah waktu Gideon menjadi tentara yang hebat, dia ngadepin musuh ratusan ribuan musuh teman. Nah caranya gimana gitu? Dia kan nggak prepare senjata gitu. Nah ya kalau dengan cara rohani Tuhan bisa gerakin Gideon bahwa ya sudah di pinggir Gideon ada apa gitu loh. Ya kalau memang waktu itu di pinggir Gideon cuman ada kelihatan ada bekas rahangnya kuda gitu. Ya cuman gitu. Ya ada rahangnya keledai, bukan kuda, rahangnya keledai. Ya sudah, ya kalau dengan cara rohani, dengan cara Tuhan, ya sudah rahangnya keledai itu menjadi senjata teman-teman. Senjata untuk perang. Nah, sedangkan musuhnya kan banyak sekali. Musuhnya itu kan dengan full perlengkapan tentara perang gitu loh. Ya ada topong, ada helmetnya gitu, ada helmnya, ada perisainya, ada tombaknya, ada pedangnya, ada belatinya, ada baju jirahnya, baju besi yang untuk tahan ditusuk itu gitu. Jadi Gideon melawan tentara-tentara segitu banyak gitu, yang ratusan ribuan orang itu hanya dengan ya rahang keledai ya dan menang gitu. Nah kalau pola-pola seperti ini tidak dengan dimensi ya akhirat kekal, tidak dengan dimensi kekuatan Tuhan ya dengan rohani, ya nggak mungkin teman-teman. Ya seorang Gideon bagaimana bisa memerangi tentara yang profesional segitu banyak gitu hanya dengan rahangnya keledai. Tapi kalau bicara dari sisi rohani ya sangat mungkin teman-teman. Nah kembali lagi si pengusaha gorengan tadi atau sampai ke level kita yang di atas gitu, yang di tengah, yang di atas, apakah juga sama ya dalam menghadapi masalah COVID sekarang, dalam kondisi menghadapi krisis yang seperti ini, kita mau bagaimana gitu? Kita pengen mencari solusi bagaimana. Nah saya cerita seperti itu, tapi kadang-kadang pengen ketawa sendiri teman. Jadi ada salah satu teman saya yang tim di kantor itu gitu, yang cerita. Saya kan coba ingat nggak? Ayo waktu Gideon melawan tentara itu ceritanya gimana ya, senjatanya apa ya gitu. Kita lagi sharing begitu. Nah ada yang ngomong, oh senjatanya ketepel sama batu katanya. Nah jadi saya kadang-kadang mikir, ini teman saya itu seumur dengan saya, tapi dari mungkin kecil atau bahkan dari lahir sudah dianggap terima Tuhan gitu, karena keluarganya memang keluarga Nasrani gitu. Tapi kok sudah umur seperti begini gitu, kok masih bisa bicara Gideon yang mestinya kalau nggak salah perang pakai rahangnya keledai, kok jadi ceritanya cerita pakai ketepel sama batu. Ceritanya cerita apa Daud lawan Goliat gitu. Lah ini kan jadi saya pikir gimana ya? Ini apa saya masih ingat lupa cerita-cerita begitu. Tapi kalau cerita saya sebagai bukan rohaniawan, bukan sebagai mentor rohani, kadang-kadang coba itu yang namanya cerita Gideon adanya di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Wah ya saya nggak ingat lah. Nah boro-boro bisa ingat seperti itu. Lah teman saya gitu yang sama-sama orang karir juga gitu. Ya jangankan bicara apa kitabnya di mana, pasalnya di mana, ayatnya di mana. Nah, senjata Gideon aja pakai batu sama ketepel gitu. Jangan-jangan nanti rebutan sama si Daud gitu. Daudnya nanti ya ganti pakai rahang keledai. Nah, ini
Maksudnya ini cerita seperti ini tuh orang berkeyakinan itu banyak teman-teman yang ngalami seperti itu. Jangan bicara detail istilahnya firman Tuhannya gitu ya. Cerita sepintasnya aja juga nggak ada teman. Tapi kalau ditanya dia percaya Tuhan nggak? Percaya. Ya dia punya firman Tuhan nggak? Punya. Tapi tidak pernah dibaca gitu. Ya buktinya ya sekian puluh tahun mereka mengikut Tuhan. Kalau bicara mereka dari umur belasan tahun gitu, anggap yang saya cerita 15 tahun dia ikut Tuhan, ya dia berarti sudah berjalan 40, 50, 60 tahun ikut Tuhan. Tapi cerita senjata Gideon, Rahan, keledai aja masih tertukar dengan cerita ya batunya dan ketepelnya Daud gitu. Nah ini ya kembali lagi teman-teman. Jadi orang berkeyakinan itu ya seperti itu teman-teman. Nah kalau kita udah bicara sharing atau kita dengan berargumentasi dengan orang-orang dunia atau orang berkeyakinan, ya jadi susah teman-teman. Ya mereka tidak dengan pola pikir dimensi boro-boro akhirat yang kekal. Dia bicara dimensi dunia aja di cross dengan yang namanya firman Tuhan gitu sebagai peta atau petunjuk kebenaran hidup di dunia ini aja juga nggak nyambung teman. Bagaimana mau bicara kita mau ajak mikir ke dimensi yang itu. Nah kalau ke dimensi yang itu, kesengsaraan yang kita lalui sekarang itu juga salah satu cara teman-teman. Kalau kita tidak mengalami kesulitan, kesengsaraan, penderitaan saat sekarang, jangan-jangan kita juga tidak punya hati untuk mencari Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang rohani, kita selalu akan menjadi orang duniawi gitu. Yaitu kembali lagi, kalau kita mikirnya dimensinya dari alam akhirat kekal, ya yang namanya penderitaan di dunia itu kata firman nggak ada artinya teman-teman, karena terlalu kecil. Ya seperti ngebandingin tadi burung di sangkar burung atau di apiari dibanding burung yang bebas yang bisa terbang dari Indonesia ke Australia gitu. Nah ini bagaimana gitu? Dari Australia bisa ke Indonesia, Indonesia bisa ke Australia. Itu gedenya kayak apa teman-teman? Ya burung yang seperti itu dibanding burung yang cuma muter-muter di apiari atau hanya di dalam sangkar. Ya dari mulai bayi ditaruh di sangkar ya sampai umurnya burung itu habis ya mati di sangkar teman-teman. Apa kita mau hidup yang di mana gitu? Cuman yang jelas kalau hidup di dalam Tuhan ya jelas pergumulan dan pengharapan hidup itu bukan sekedar bicara di dunia ini saja, tapi harus semua. Nah untuk bisa sukses semua gitu ya, kalau tidak ada peta kebenaran hidup yang Tuhan rencanakan dari dunia sampai ke akhirat ya pasti sesat teman. Paling pol sampai dunia, di dunia pun mungkin masuk yaitu tergelincir tidak dengan sadar masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam kebinasaan kekal. Nah kalau sudah masuk ke kebinasaan kekal ya nyesel, harusnya gitu teman-teman. Itu menurut saya seperti itu. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam, tadi temanya begitu, saya coba masuk satu persatu ke ayatnya gitu. Mazmur 73 teman-teman, ayat 1 sampai 7. Karena tidak mengenal dan tidak mengerti rancangan dan kehendak Tuhan, maka orang dunia dan orang berkeyakinan hidup hanya dengan batasan dimensi dunia fana yang sementara saja ya, sehingga target dan parameter hidup hanya di kisaran sukses dan bahagia serta pemenuhan hal-hal duniawi semata saja gitu. Ya untuk yang tadi, untuk keangkuhan dan kesombongan tadi. Jadi kalau orang-orang dunia itu yang tidak mengerti akan firman Tuhan, bahkan orang yang berkeyakinan juga yang tidak mengerti akan firman Tuhan, hidupnya itu sebenarnya ya dikisarkan begitu gitu. Ya bagaimana ya tidak perlu ada firman Tuhanan, tidak perlu ada Tuhan-Tuhanan gitu. Yang penting bagaimana dia berjuang dengan segala cara dihalalkan, yaitu tidak sama sekali mengikuti perintah dan peraturan Tuhan, ya tidak mengharapkan janji-janji Tuhan, tidak mikir mau masuk dalam rancangan kehendak Tuhan atau tidak gitu. Ya dia akan berjuang macam-macam dengan segala macam cara ya untuk bisa mencapai target sukses duniawi, bahagia duniawi atau pemenuhan nafsu duniawi. Itu yang dimaksud dengan Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 7, isinya kurang lebih gitu teman-teman. Nah sekarang kalau kita beralih ke Mazmur pasal 73 ayat 8 sampai 12, hidup orang dunia atau orang berkeyakinan tidak hidup dengan jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka menentang apapun yang diperintah dan peraturan Tuhan tanpa sadar loh.
Bahkan mereka berpikir Tuhan tidak peduli dan tidak tahu apa yang terjadi pada kehidupan mereka. Nah, ini jadi orang-orang dunia, orang berkeyakinan itu ya bagaimana dia hidup itu dengan cara-caranya, dengan pola-pola pikir, pola hidup, pola kerja orang dunia dan orang keyakinan sendiri sebenarnya. Jadi pasti tidak dasarnya dari firman Tuhan. Bahkan yang tadi dikatakan apa yang ada di dalam kitab suci kita gitu. Bagi orang Nasrani di Alkitabnya, bagi orang Muslim teman-teman dan keluarga saya di Muslim berarti Al-Qur'annya, mungkin Nabi Konghucu ya berarti di kitabnya Konghucunya, di Buddha juga ada dari kitabnya Siddhartha Gautama dan lain-lain teman-teman. Ya dasarnya hidup itu tidak berdasarkan dari perintah peraturan kitab suci masing-masing tadi gitu, tapi hidup dengan pikiran perasaan kehendak sendiri saja yang bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan teman-teman. Karena yang namanya pikiran perasaan dan kehendak Tuhan itu ya adanya cuma di firman teman-teman. Bahkan firman Tuhan katakan firman Tuhan adalah Allah, ya Tuhan Allah adalah firman gitu. Itu yang kita mesti pikirkan itu teman-teman. Jadi tanpa ada penguasaan firman Tuhan Allah, rasanya kita terlalu sulit untuk bisa hidup dalam pergumulan dan pengharapan yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita, yaitu di dalam akhirat yang kekal nanti, dimensinya teman, bukan di dunia yang fana ini. Banyak orang yang dunia dan orang-orang yang berkeyakinan cuma batasannya cuma hidup di dunia fana ini. Jadi kalau dianggapnya kalau sudah selesai di dunia fana ini ya urusannya udah selesai. Padahal kan belum. Ya selesainya hidup di dunia fana ini kalau kita percaya Tuhan, kalau kita mengasihi dan taat Tuhan, Tuhan katakan bahwa selesainya kita meninggalkan dunia itu justru kita hidup masuk ke dalam kekekalan. Ya tinggal pilih penghakiman penghukumannya akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, cuma itu aja. Dan itu hati-hati loh, itu kekal gitu, jadi nggak ada batasnya. Ya kalau cerita batasnya seolah-olah meninggal itu 70 tahun, 120 tahun. Dan kalau udah masuk ke akhirat yang kekal, entah itu surga atau neraka, batasnya itu nggak bisa dihitung teman-teman, nggak ada batasnya gitu. Ini yang kita mesti hati-hati di situnya teman-teman. Mazmur pasal 73 ayat 13 sampai 15. Bagi kita yang mau belajar tulus hati dan bersih hati, maka kita akan cari Tuhan dan firman Tuhan di tengah kesangsian hati oleh karena berusaha melakukan firman Tuhan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia dan orang-orang yang berkeyakinan dengan segala cara yang dihalalkan tadi. Jadi kalau kita sudah benar-benar tergerak untuk mencari Tuhan dan belajar lebih dalam mengenal firman Tuhan dan merenungi ya sampai mengerti akan firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, ini teman-teman kita sendiri jadi sanksi sendiri teman-teman. Waktu kita lihat kanan kiri kita, kok orang dunia dan orang berkeyakinan tidak melakukan seperti kita gitu. Ya kalau mereka boleh mencuri ya mereka mencuri. Kalau mereka boleh mensikut temennya atau lawannya ya dia sikut. Jadi segala macam. Kalau dia pengen cari bahagia dengan cara narkoba, dia lakukan itu. Jadi bagaimana ya semua cara dihalalkan. Nah, cara-cara yang bisa segala macam cara dihalalkan tadi yang membuat kita yang mau mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan jadi kadang-kadang sanksi sendiri teman-teman. Kok kalau kita kok susah banget ya? Ya mestinya saya tidak perlu tanya Tuhan, kalau memang saya mesti angkat barang itu ya saya angkat aja gitu. Tapi sekarang nggak bisa teman, kita bisa tanya Tuhan angkat atau nggak usah. Nah kalau di hati kita ada dorongan rema gitu, yang jadi ada firman Tuhan yang mengatakan ini dasarnya kalau bicara kita berdoa bercakap-cakap perintah Tuhan itu dasarnya semua dari firman loh teman, harus ada firmannya. Jangan sampai kita iya tapi nggak ada firmannya gitu. Ya ini pasti ada dasar firman, cuman firman itu yang bisa multi tafsir gitu. Nah itu kembali kedekatan kita dengan firman Tuhan dan roh Tuhannya. Waktu kita dekat dengan firman Tuhan dan roh Tuhan, Tuhan akan terus berbicara, berdialog dengan kita lewat firman-firman dan roh Tuhan tadi, berupa dorongan. Firman itu didorong oleh Tuhan, ada kuasanya yang namanya sebutannya orang Nasrani katakan itu rema teman. Nah waktu rema kita hidup dalam hal mengangkat sesuatu aja contohnya gitu, itu aja mesti nanya teman. Waktu nanya yang bicara jawabnya angkat atau tidak angkat ya itu tergantung daripada rema tadi. Nah ini repotnya orang-orang
yang percaya Tuhan, taat Tuhan, sayang Tuhan itu dibanding orang dunia atau orang keyakinan, ya dianggapnya bodoh sekali, lambat sekali gitu. Emangnya benar itu disuruh Tuhan? Kok lambat banget? Ya segala macam. Nah itu ngomong fairnya itu jadi timbul kesangsian teman-teman. Tapi kalau kita hatinya tetap baik, kita tidak bisa tetap tidak bisa menghindar dari firman Tuhan teman-teman. Ya karena mungkin Tuhan sudah kunci hati kita. Kalau Tuhan sudah ada firman katakan, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutup. Tapi sebaliknya kalau Tuhan sudah menutup tidak ada juga yang bisa membuka gitu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dan teman-teman rohani atau mentor rohani atau rohaniawan yang saya kenal pun ya banyak ceritanya sama teman. Cuman bedanya ya kasusnya beda aja gitu, permasalahannya beda gitu. Tapi yang ngalamin kesangsian seperti itu dan bahkan cemburu loh, tapi bisa cemburu ke orang dunia dan orang-orang apa yang berkeyakinan tadi gitu. Orang-orang yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan dan tidak mengenal firman Tuhan bisa membuat kita cemburu dan keragu-ragu sendiri. Makanya tadi saya katakan ya ini pergumulan dan pengharapan kita kepada Tuhan itu sangat relatif teman. Kalau hanya batasnya dunia lebih gampang gitu, tapi kalau udah masuk ke akhirat jadi lebih susah. Kalau dunia masalahnya seperti sangkar atau aviari tadi, tapi kalau bicara masuk ke alam akhirat berarti sudah bebas, tidak ada batasan sangkar atau aviarinya gitu. Mazmur pasal 73 ayat 16-20. Kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti serta keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena hidupkan firman dan roh Tuhan yang membuat kita jadi mengerti untuk memilih hidup dalam dimensi dunia fana yang seperti dalam sangkar atau dalam dimensi akhirat kekal yang bebas lepas di udara, yang bebas lepas dari sangkar gitu. Ya tadi saya udah jelaskan. Jadi kembali lagi teman-teman, ya kita bicara kalau kita sudah lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita akan tahu teman bahwa dimensi hidup kita itu tidak cuma di dunia fana ini gitu. Ya, dimensi hidup kita itu ke apa? Jadi kalau bicara target sukses duniawi itu buat apa gitu? Karena ujungnya juga akan ditinggalkan kalau kita mengenal mengerti akan firman Tuhan teman. Jadi kita akan sadar bahwa iya ya berarti hidup itu tidak cuma melulu bagaimana selama hidup di dunia ini kita mesti mati-matian berdarah-darah hanya urus sukses. Kalau sebagai pengusaha sukses bisnisnya gitu. Jangan mikirnya gitu aja teman. Dengan segala macam cara dihalalkan, ya resiko bagaimana dengan fokus target sukses duniawi, kehilangan Tuhan, kehilangan keluarga, ya dan dilakukan teman. Berani dilakukan. Banyak orang-orang yang sampai contohnya paling gampang orang korupsi aja teman. Ya korupsi berapa miliar, berapa triliun gitu. Ya akhirnya masuk ke Sukamiskin, di penjara di Bandung ke Sukamiskin. Dan kalau di penjara 20 tahun teman, waktu berbuat korupsinya misalnya umur 40 tahun, di penjara sampai 20 tahun, berarti waktu keluar penjara sudah 60 teman-teman. Dari masa 40 itu produktif gitu, ya 60 sudah jadi nggak produktif lagi. Dan terus buat apa gitu ya? Udah umur 60 di penjara, tidak dalam kondisi sehat gitu. Jangan-jangan umur 70 udah meninggal teman. Jadi gara-gara apa korupsi itu ya umur 40 masa gemilangnya gitu. Life begin at 40 kata orang bule gitu. Ya cuman di penjara 20 tahun jadi 60 tahun. Waktu kata firman Tuhan katakan umur 70-80 meninggal. Anggaplah minimalnya 70. Berarti hidup itu cuman bagaimana tinggal sisa 10 tahun dari 60 keluar dari penjara sampai 70. Nah masa itu apa? Kok berani gitu? Berani diperbuat gitu. Nah belum lagi hukum rohaninya teman-teman. Hukum duniawinya menghukum 20 tahun. Nah kalau hukum rohaninya ya begitu itu dianggap penghukumannya masuk ke dalam neraka. Nah itu nggak habis-habis teman-teman. Di Sukamiskin 20 tahun, nanti kalau di penjara di neraka nggak pernah ada habisnya. 20 tahunnya dikali lagi. Nah ini nggak mau mikir gitu. Jadi mestinya kalau orang yang sudah lebih mengerti agama, arti tahu gitu yang namanya waktu kita menggeluti dimensi akhirat kekal, kita itu jadi cemburu ya, kesel gitu ya, sebel gitu ya, menggel ya, capek gitu, yang ngeluh, yang nangis ya segala macam gitu. Tapi
Firman Tuhan katakan itu tuh kesulitan-kesulitan kita yang hadapi di dunia ini nih sekarang ini gitu. Bagi orang-orang pelaku dunia gak ada artinya gitu. Dengan kenikmatan yang bakal kita terima nanti waktu masuk ke dalam surga. Itu janji firman seperti itu. Tinggal kita mau percaya atau tidak teman-teman. Yang jelas kalau waktu melakukan di dunia semua jalan seperti tertutup semua, setengah mati gitu. Ini jalan ke depan mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke belakang mentok. Nggak beda sama yang Nabi Musa alami teman-teman. Ya pengen ke kanan, pengen mundur, nggak bisa karena diuber-uber sama tentara Mesir. Pengen ke kanan, ada bukit terjal nggak bisa naik. 2 juta orang bagaimana bisa melewatin bukit yang begitu? Ke kiri juga ada sama aja, ada hutan yang gede begitu nggak bisa juga. Pengen maju pun nggak bisa teman karena ada laut gitu. Sedangkan Nabi Musa bawa 2 juta orang di belakangnya. Nah caranya bagaimana gitu? Nah akhirnya cuman ya satu-satunya jalan dengan cara rohani. Kalau dengan cara rohani apa sih yang dilakukan oleh Musa, Nabi Musa gitu? Ya Tuhan cuma suruh Nabi Musa, adanya apa Musa? Kalau cerita di cerita Gideon kan adanya apa Gideon? Oh ada apa? Rahang keledai gitu. Akhirnya dipakai buat senjata kan. Dan sama aja Nabi Musa waktu itu adanya apa? Oh adanya cuma tongkat gitu. Ya sudah tongkatnya diangkat, tunjukin ke arah laut gitu. Nah lautnya jadi terbelah teman. Simpel begitu, cara rohani itu simpel begitu. Cuma kan kembali lagi kan butuh iman teman. Si Nabi Musa itu melakukan itu butuh iman. Kalau Nabi Isa tidak dengan iman, kayaknya nggak bisa loh. Tongkatnya tetap aja nunjukin laut juga, lautnya nggak kebelah gitu. Begitupun juga dengan Gideon, kalau tidak dengan iman gitu, nggak mungkin rahang keledai itu bisa jadi senjata ngalahkan ratusan ribuan tentara gitu. Begitupun yang tadi teman saya yang salah nangkep itu, misalnya kalau Daud tidak dengan iman, hanya dengan ketepel dan batu saja gitu, nggak mungkin lah Goliat bisa dikalahkan gitu. Jadi kuncinya kalau kita mengandalkan rohani itu memang butuh iman teman. Nah untuk bisa iman kita naik itu ya kita butuh ya mengenal firman Tuhan, berani mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Untuk itu semua butuh ya firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Kunci melakukan firman Tuhan itu teman. Tanpa ada firman Tuhan dan firman apa dengan roh Tuhan rasanya nggak akan mampu gitu. Nah sama zaman sekarang juga sama kalau teman-teman terjebak dalam kondisi COVID ya dan krisis ekonomi semacam ini gitu. Ya jika terserah teman-teman, ya teman-teman mau pakai cara logika rasio duniawi atau pengen coba beralih gitu dengan pola-pola rohani. Nah kalau pola rohani ya begitu. Tapi biasanya pada umumnya orang harus menderita dulu teman baru ingat Tuhan gitu. Ya itu dasarnya manusia kan buruknya di situ. Ingat Tuhan dan ya tapi lebih baik lah daripada tidak ingat Tuhan gitu. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai 24. Hidup dengan dimensi akhirat kekal akan timbulkan permasalahan hidup dan alami banyak penderitaan oleh karena banyak jalan hidup yang tertutup dan seolah Tuhan tidak ada serta hanya mampu bergumul dan berharap pada pertolongan Tuhan dengan diam dan menunggu tuntunan perintah firman-Nya serta menunggu Tuhan memuliakan kita. Nah ini kembali lagi, kalau kita bicara pakai rumus-rumus rohani, kenapa sih kita mesti banyak mengalami permasalahan itu? Karena justru lewat permasalahan itu, ya kita jadi mendapatkan hatinya Tuhan. Kita mendapatkan hal rohani, kita mendapatkan mengenal akan firman Tuhan. Ya kita jadi mengerti firman Tuhan, kita jadi berani melakukan firman Tuhan. Jadi semua itu dasarnya harus memang ada permasalahan teman. Kalau tanpa ada permasalahan nggak bisa. Nah cuma permasalahan itu yang kadang-kadang dinilai orang-orang dunia atau orang keyakinan. Kalau permasalahan ini segitu panjang gitu, belasan tahun, puluhan tahun, nanti gimana gitu? Sedangkan umur saya kan cuma ada batasnya 70-80 tahun. Dalam kondisi itu orang dunia dan keyakinan sadar teman bahwa ada batas itu. Tapi orang dunia dan orang berkeyakinan tidak sadar bahwa setelah meninggalkan dunia fana ini ada kehidupan baru lagi teman-teman di dalam akhirat yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berakhir dengan parameter 70, 80 atau 120 tahunnya gitu. Nggak ada batasnya. Nah ini yang lupa.
Nah ini Tuhan latih kita mengalami permasalahan ini, dibiarkan menjadi semacam ujian cobaan. Maksudnya kembali lagi untuk bagaimana meningkatkan level iman kita, teman. Waktu level iman kita itu naik gitu, ya dengan cara lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih berani melakukan firman Tuhan, otomatis kan level imannya naik. Waktu level imannya naik, kita jadi akhirnya melakukan firman Tuhan, terus. Waktu kita melakukan firman Tuhan, ya otomatis ya tadi, ya yang bahkan Tuhan mengharapkan bukan cuma kita sebagai pelaku firman, tapi satu titik kita harus menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu loh teman-teman. Meskipun ya kembali lagi dimensi kita mau taruh dimensi di mana. Kalau dimensinya istilahnya sukses duniawi sekarang di dunia ini, bahagia dunia, jangan-jangan bisa meleset nggak mendapatkan loh teman-teman. Karena syaratnya Tuhan pengen itu ya bagaimana di sini diproses ujian cobaan untuk bisa nanti kekal masuk ke dalam keselamatan kekal di akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat dan masuk dalam surga, bahkan di posisi yang lebih tinggi di dalam surganya gitu. Dengan cara yaitu tidak hanya melakukan firman Tuhan, tapi juga mengajarkan atau memberikan firman Tuhan. Mazmur pasal, nah ini juga ada dikatakan teman, kalau di Mazmur 73, 21, 24. Jadi ada satu titik kita itu apa yang mesti kita lakukan, nggak ngelakuin apa-apa loh. Kita cuma cukup berdiam diri saja. Kata Tuhan, tutup berdiam diri, tungguin tuntunannya Tuhan melalui firman-firmannya. Nanti satu saat Tuhan akan angkat kita masuk ke dalam kemuliaannya Tuhan. Jadi kadang-kadang diam diri pun jadi solusi teman-teman. Bukan berarti berdiam diri itu salah. Berdiam diri itu adalah melakukan firman Tuhan. Itu ada teman, bukan tidak ada. Ya ini nanti teman-teman baca di Mazmur pasal 73 ayat 21-24, ya ada inti ke situ gitu. Nah kalau sekarang kita masuk ke Mazmur 73 ayat 25 sampai 28, pergumulan serta pengharapan dan pertolongan Tuhan sebabkan kita menjadi beriman walau masih dan selalu dalam proses pertumbuhan iman yang tiada henti sebagai bekal penentuan posisi hidup baru kita di akhir kekal nanti. Nah kalau kita udah bicara iman teman-teman, apakah kalau kita sudah beriman terus pergumulan dan pengharapan hidup kita di dimensi akhir kekal berhenti? Tidak teman-teman. Yang namanya iman itu akan selalu bertumbuh sampai kita meninggal dunia teman-teman. Jadi kita bagaimana kalau orang-orang yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, akan Tuhan pribadi gitu. Jadi bagaimana kita dalam sisa-sisa hidup waktu hidup kita sekarang ini teman-teman, ya mesti maksimal teman. Bagaimana kita kumpulkan harta bekal harta di akhirat nanti teman-teman. Dengan cara bagaimana? Ya dengan melakukan firman Tuhan teman-teman. Semakin banyak kita melakukan firman Tuhan, berarti kita akan bisa mendapatkan bekal yang lebih banyak untuk di akhirat yang nanti. Nah untuk apa? Ya untuk menentukan posisi itu. Pertama, istilahnya kita lakukan firman untuk menentukan kita masuk surga atau neraka. Yang kedua, setelah kita pasti masuk ke surga, ya menentukan posisi teman. Kita ini posisinya jangan menjadi warga negara warga surga biasa saja atau rakyat jelata surga biasa, tapi kita jadi bagaimana menjadi pimpinan di warga surga itu yang Tuhan inginkan sebagai timnya Tuhan itu di posisi yang lebih tinggi daripada warga surga teman, atau bisa juga dianggap sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surganya Tuhan gitu. Nah ini yang target yang orang mesti lakukan itu, jadi melakukan firman untuk bisa masuk ke dalam surga, tapi memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menduduki posisi yang lebih tinggi daripada hanya masuk ke dalam surga sebagai timnya Tuhan di kerajaan surga atau sebagai keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu pentingnya itu teman-teman. Nah ini kalau saya kembalikan pagi ini di temanya teman-teman, jadi pergumulan dan pengharapan hidup dari dimensi akhirat kekal yang sangat berbeda dengan hanya dunia fana yang sementara. Mudah-mudahan tadi saya jelaskan dengan mengumpamakan cerita burung gitu ya. Burung ini mau hidup di mana? Kalau burung ini cuma hidup di sangkar, ya akan menghadapi seperti itu. Dunianya, pergumulan, pengharapannya hanya di sangkar teman-teman. Tapi kalau bicara burung ini berpindah dari sangkar, pindah ke apiari, ya pasti lebih gede teman-teman. Apiari itu kan cukup gede lah, misalnya berapa ribu meter persegi gitu, ya pasti begitu. Tapi kembali lagi, kalau hidup burung itu di alam bebas,
tidak ada batas sang sangkar dan apiari, itu tidak berbatas loh. Yang tadi saya katakan, burung itu jangan aneh. Kalau burung jenis ini gitu, misalnya burung flamingo atau apa, ya sebentar bisa ada di Indonesia, tapi sebentar ada di Australia, sebentar ada di mana gitu. Ya karena balik lagi, ya pergumulan dan pengharapan si burung ini gitu, ya bener-bener areanya, dimensinya besar sekali teman. Dan dimensi yang terbesar bagi manusia itu bukan dunia fana sementara ini, tapi adanya di alam akhirat kekal. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa. See you, bye-bye.